Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, ada pandangan hidup ini sia-sia. Berangkat dari pemahaman segala sesuatu begitu saja. Tidak ada perubahan. Terus berulang. Setiap pagi mandi. Besok pagi mandi lagi. Ketika lapar kemudian makan. Nanti lapar makan lagi. Bahkan ada yang berpendapat ketika orang sering mandi akan membuat kulit tubuh menjadi tipis. Semoga ini guyon saja. Tetapi ternyata ada orang yang memang jarang mandi. Saudaraku, apakah ada hal yang bisa kita lakukan agar hidup ini tidak sia-sia? Saudara, mari kita berkumpulkan bersama dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti, menghayati dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 yang tertulis demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema, hidup ini sia-sia. Benarkah? Saudaraku, bacaan kita kali ini merupakan tema kitab Pengkhotbah. Bahwa seluruh kegiatan kita di atas bumi ini tidak ada artinya dan tidak ada tujuannya ketika dilakukan terlepas dari kehendak, persekutuan dan kasih Allah. Kitab Pengkhotbah menekankan bahwa manusia tunduk kepada kesia-siaan. Penulis ingin mengajak pembaca melihat kenyataan tentang kejahatan yang bisa terjadi di mana-mana dengan segala bentuk dan macamnya. Demikian juga ketidakadilan juga bisa terjadi di mana-mana yang mengancam siapa saja dan menginsafkan bahwa hidup terlepas dari Allah itu sia-sia dan tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati. Saudaraku, pemecahan semua permasalahan tentang kesia-siaan hidup hanya dengan iman dan percaya kepada Allah. Hanya dengan jalan inilah hidup kita menjadi bermakna. Mengapa demikian? Karena dengan percaya dan hidup di dalam pimpinan dan kehendak Allah, kita bisa menemukan hal-hal duniawi bisa diubah dan dimaknai menjadi hal-hal surgawi untuk menerima pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara, memang hidup ini penuh kesia-siaan. Membuang waktu, tenaga, dana, tetapi semua itu bisa berubah menjadi hidup penuh makna. Ada nilai-nilai kehidupan ketika kita hidup dalam persekutuan dan relasi dengan Allah. Saudaraku, ada hal-hal yang harus dilakukan agar hidup yang sia-sia berubah menjadi bermakna, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan hidup penuh harapan. Yang pertama, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, bukan pada keinginan dan ambisi hidupmu, agar dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita tidak hanya berorientasi pada duniawi, tetapi surgawi. Muaranya akan bisa menemukan makna hidup, tujuannya supaya kehidupan bermakna dan akan bisa menemukan dan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Mana hidup kita setiap hari, bahkan setiap saat mempunyai pengharapan. Yang kedua, hiduplah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Karena sungguhnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Pengkhotbah pada bagian penutup menegaskan hal itu
dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai dengan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudaraku, seluruh kitab Pengkhotbah harus dipahami, meskipun dimulai dengan penilaian sinis tentang hidup sebagai hal yang sia-sia, tetapi pada akhirnya dengan nasihat yang serius bahwa makna hidup dapat ditemukan dengan hidup takut akan Allah, kasih kepada Dia dan firman-Nya, serta ketaatan pada perintah-perintahnya yang membawa tujuan dan kepuasan yang tidak dapat ditemukan melalui cara lain. Penulis Pengkhotbah juga mengingatkan hal yang serius dan abadi, bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Allah atas semua perbuatan kita. Tuhan yang akan menilai masing-masing kita, orang percaya dan orang tidak percaya, yang akan menghakimi semua perbuatan kita, yang baik atau jahat. Kita tidak akan dibenarkan pada hari penghakiman jika kita mengabaikan atau menolak kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang menolong kami agar hidup kami tidak terjatuh pada kesia-siaan, tapi justru kami menemukan hidup sukacita dan damai sejahtera, senantiasa hidup penuh pengharapan. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa bisa memaknai hidup setiap hari dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan penyertaan serta pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.